Alia Makfirah. Di sini saya ingin menceritakan biografi tentang Jeff Bezos, yang dimana beliau adalah salah satu orang terkaya nomor 3 sedunia. Jeff Bezos memiliki nama panjang Jeffrey Preston Bezos yang lahir pada tanggal 12 Januari 1964. Beliau adalah founder serta CEO dalam perusahaan berbasis online yaitu e-commerce terbesar sedunia, yaitu adalah Amazon.com. Sejak beliau kecil, beliau sudah menunjukkan ketertarikannya dalam bidang teknologi karena ayahanda beliau adalah seorang karyawan pada perusahaan berbasis teknologi pada kotanya. Jadi, teknologi adalah hal yang tidak asing bagi dirinya. Bahkan sejak kecil, dia sudah pandai dan sudah pernah membuat suatu alarm emergency untuk menghindari adiknya masuk ke dalam kamarnya, karena dia menganggap bahwa adiknya adalah pengganggu bagi dirinya. Saat SMA, dia itu pernah mengikuti Olimpiade Sains dan mendapatkan kejuaraan serta mendapatkan penghargaan yaitu Silver Knight Award dari University of Florida. Setelah menamatkan jenjang pendidikan SMA, ia pun masuk ke dunia perkuliahan. Awalnya, jurusan yang ia pilih adalah jurusan ilmu fisika. Namun setelah dipikir-pikir, itu jurusannya kurang cocok bagi dirinya dan akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke bidang teknologi dan berakhir dengan titel yaitu Computer Science and Electrical Engineering. Setelah menamatkan perkuliahannya di Princeton University, ia pun masuk ke dalam dunia pekerjaan. Dia masuk ke perusahaan berbasis teknologi yaitu Intel yang berada di Kanada. Lalu sambil melakukan pekerjaannya, ia pun melanjutkan pendidikan ke jenjang S2-nya di Kanada juga dan dengan jurusan yang sama pula. Sambil melanjutkan S2-nya, dia pun mulai mengenal perusahaan baru dan dia pun beralih dari perusahaan Intel ke perusahaan Intel yang juga berada di Kanada. Seiring berjalannya waktu, ia pun ingin membuka usahanya sendiri yang dari mana itu adalah keinginannya sejak lama. Dan pada akhirnya, usahanya pun berjalan. Pada tahun 1994, beliau membuka perusahaan buku pada garasi rumahnya. Nah, karena beliau memang ingin membuka usaha dari nol, jadi memang ia buka usaha kecil terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, ternyata usahanya ini berkembang pesat sampai semua orang pun tahu bagaimana usaha yang dia sedang jalankan. Lalu itu juga memberikan keuntungan yang pesat pula bagi dirinya. Lama-kelamaan dia pun merubah usahanya dari yang sebelumnya offline di garasinya menjadi online, tetap di garasinya juga tapi secara online, yaitu usaha e-commerce, yaitu berjualan buku secara online. Dan ternyata hasilnya pun berkembang pesat, orang-orang semakin banyak berpesan buku lewat dia secara online dan sistem berbelanja online pun mulai dikenal di kalangan masyarakat. Lalu dia pun tidak bosan dan tidak pernah menyerah dalam mempelajari bagaimana berjualan buku yang baik dan benar. Dia sering mendatangi redaksi ataupun seminar yang menjelaskan tentang bagaimana penjualan bookseller. Salah satunya adalah American Bookseller Association. Jadi dia walaupun sudah hampir berhasil dan bahkan pada saat itu tuh sudah dibilang berhasil, namun dia tetap berusaha untuk menaikkan atau memperkembangkan lagi usaha bisnisnya. Semakin lama, bisnis online ini pun semakin bagus dan dia sudah menambahkan atau meretailkan produk-produk lain selain buku. Jadi yang dijual sampai sekarang itu bukan cuma buku saja, namun produk-produk lain pun tersedia di website e-commerce-nya, yaitu Amazon.com. Fun fact,
Sebelum menamakan Amazon.com, ia menamakan e-commerce-nya adalah Abracadabra, yang berarti keajaiban. Jadi beliau berharap bahwa dengan menamakan Abracadabra akan memberikan keajaiban, bukunya itu cepat memberikan keuntungan yang besar. Namun ternyata Abracadabra itu terdengar seperti kadaver, yang artinya adalah mayat. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk menamakan Abracadabra, lalu dialih dengan nama sungai terpanjang di Brazil, yaitu adalah Amazon. Dan hingga sekarang Amazon menjadi e-commerce terbesar sedunia sampai sekarang. Lalu Jeff Bezos ini dicatat memiliki total kekayaan senilai 188,2 US miliar dolar, atau jika diubah ke rupiah menjadi 2,7 triliun. Wah, itu nilai yang sangat pesat, itu nilai yang sangat tinggi. Lalu karena memang si Jeff Bezos ini sudah dinilai sebagai orang terkaya sedunia, dia pun memberikan tips bagaimana mengembangkan suatu usaha sebagai perintis. Yang pertama adalah berani beraksi dan berani mengambil resiko. Jadi kita sebagai seorang perintis itu harus berani mengambil resiko, entah itu dalam kerugian ataupun hal apapun, karena memang proses itu kan harus mulai dari awal hingga sampai menjadi besar. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Yang kedua, tinggalkan segala keraguan. Jadi kita tidak perlu takut akan resiko-resiko. Kita harus ambil itu, dan juga kita tinggalkan keraguan agar kita dapat sukses kemudian harinya. Lalu yang ketiga, berani beraction untuk meminimalisirkan penyesalan. Jadi kita tuh harus berani melakukan. Contohnya tuh ada namanya LOA atau Law of Attraction, yang dimana kita tuh harus dituntut selalu berpikir yang positif saja, karena sejatinya mau itu berpikir ataupun membayangkan harapan itu kedepannya akan memberikan hasil pula. Dan begitu pun juga dengan kita, jikalau kita memikirkan hal yang negatif, maka mungkin hasil yang akan diberikan juga akan negatif. Makanya kita harus selalu berpikir positif dengan hal apapun, bukan hanya dalam berbisnis, namun dalam hal apapun kita harus selalu berpikir positif agar hasil yang diberikan juga bakal selalu positif. Lalu, pembeli itu adalah raja. Bagaimanapun sikap pembeli terhadap kita, entah itu negatif atau positif, kita harus selalu memberikan layanan terbaik kita, karena pembeli itu akan selalu mengingat apa yang akan kita suguhkan. Jadi kalau kita memberikan hal yang baik, pembeli itu akan nyaman dan selalu tertarik akan pelayanan yang kita berikan, dan selalu akan berbelanja dengan apa yang akan kita jualkan. Lalu ada berani show up atau promosi. Jadi kita sebagai penjual itu jangan takut untuk promosi, karena kalau kita nggak promosi, konsumen itu tahu dari mana apa yang kita perjualkan. Jadi jangan takut untuk promosi, karena dengan promosi adalah banyak memanggil konsumen untuk berbelanja di kita. Jadinya bisnis yang kita kembangkan itu pun akan segera dibeli. Lalu yang terakhir dan memang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan kerja keras. Jadi kita jangan gampang menyerah, harus selalu kerja keras, karena memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah teman-teman, itu saja yang akan saya jelaskan perihal biografi dari Jeff Bezos. Yang dapat kita petik adalah bagaimanapun background kita harus memulainya dari nol usaha yang kita kembangkan, karena memang apapun niat kita yang baik juga akan memberikan hasil yang baik pula. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.